Abdullah bin Umar tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sewaktu telah berada di puncak usianya, ia berbicara, "Saya telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai saat ini, saya tidak pernah berbelot atau ingkar janji, dan saya tak pernah berbaiat kepada pengobar fitnah, tidak pula membangunkan orang mukmin dari tidurnya." Dalam kalimat itu tersimpul secara ringkas tapi padat kehidupan seorang lelaki soleh yang lanjut usia, lebih dari usia 80 tahun, dan telah memulai hubungannya dengan Rasulullah dan agama Islam semenjak berusia 13 tahun, yaitu ketika ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar, dengan harapan akan beroleh tempat dalam deretan para pejuang. Kalau tidak ditolak oleh Rasulullah disebabkan usianya yang masih terlalu muda. Semenjak saat itu, bahkan sebelumnya lagi, yakni ketika ia menyertai ayahnya dalam hijrah ke Madinah, hubungan anak yang cepat matang kepribadiannya itu dengan Rasulullah dan agama Islam telah mulai terjalin. Dan semenjak hari itu, sampai ia menemui Allah, yakni usia 85 tahun, akan kita dapatkan ia sebagaimana adanya, seorang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, dan tidak hendak bergeser dari pendiriannya walau seujung rambut, serta tidak hendak menyimpang dari baiat yang telah diikrarkannya atau melanggar janji yang telah diperbuatnya. Keistimewaan-keistimewaan yang memikat perhatian kita terhadap Abdullah bin Umar tidak sedikit. Ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekadnya, dan keteguhan pendirian, kedermawanan, kesolehan, dan ketekunannya dalam beribadah, serta berpegang teguhnya kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat dan keutamaan itu telah berjasa dalam menempa kepribadiannya yang luar biasa dan kehidupannya yang suci lagi benar. Dipelajarinya dari ayahnya Umar bin Khattab berbagai macam kebaikan, dan bersama ayahnya itu dipelajarinya pula dari Rasulullah semua macam kebaikan. Sebagaimana ayahnya, ia pun telah berhasil mencapai keimanan yang baik terhadap Allah dan Rasulnya, dan oleh karena itu kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah merupakan suatu hal yang amat menakjubkan. Diperhatikannya apa kiranya yang dilakukan oleh Rasulullah mengenai suatu urusan, maka ditirunya secara cermat dan teliti. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan suatu salat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya pula di tempat itu. Di tempat lain, umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa sambil berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu juga sambil berdiri pula. Di sana Rasulullah pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar berdoa di sana sambil duduk pula. Di suatu jalan Rasulullah pernah turun dari punggung ontanya dan melakukan salat 2 rakaat, maka Ibnu Umar juga melakukannya jika dalam perjalanannya ia kebetulan lewat di daerah itu dan tempat itu. Bahkan ia tak akan lupa bahwa onta tunggangan Rasulullah berputar 2 kali di suatu tempat di kota Mekah sebelum Rasul turun dari atasnya untuk melakukan salat 2 rakaat. Walaupun barangkali onta itu berkeliling dengan suatu maksud untuk mencari tempat baginya yang cocok untuk bersimpuh nantinya, tapi Abdullah bin Umar baru saja sampai di tempat itu, ia segera membawa ontanya berputar 2 kali, kemudian baru bersimpuh, dan setelah itu ia salat 2 rakaat, sehingga persis sesuai dengan perbuatan Rasulullah yang telah disaksikannya. Kesetiaannya yang amat sangat dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah ini telah mengundang pujian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai ia mengatakan, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat pemberhentiannya sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Sungguh
Usia lanjutnya yang dipenuhi berkah itu telah dijalaninya untuk membuktikan kecintaannya yang mendalam terhadap Rasulullah. Hingga pernah terjadi di suatu masa, kaum muslimin berdoa, "Ya Allah, lanjutkanlah kiranya usia Ibnu Umar, sebagaimana Allah melanjutkan usiaku, agar aku dapat mengikuti jejak langkahnya, karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama selain Abdullah bin Umar." Dan karena kegemarannya yang kuat, tidak pernah luntur dalam mengikuti sunnah dan jejak langkah Rasulullah, maka Ibnu Umar bersikap amat hati-hati dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah. Ia tidak hendak menyampaikan sesuatu hadis daripadanya, kecuali jika ia ingat seluruh kata-kata Rasulullah. Orang-orang yang semasa dengannya mengatakan, tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah yang lebih berhati-hati agar tidak terselip atau terkurangi sehuruf pun dalam menyampaikan hadis Rasulullah, sebagaimana halnya Ibnu Umar. Demikian pula dalam fatwa, ia amat berhati-hati dan lebih suka menjaga diri. Pada suatu hari seorang penanya datang untuk meminta fatwa. Dan setelah orang itu mengajukan pertanyaannya, Ibnu Umar berkata, "Saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu." Ia tidak hendak berijtihad dalam memberikan fatwa karena takut akan berbuat kesalahan. Dan walaupun pola hidupnya mengikuti ajaran dari suatu agama yang besar, yang menyediakan satu pahala bagi orang yang salah dan 2 pahala bagi orang yang benar dari hasil ijtihadnya, tetapi demi menghindari berbuat dosa, menyebabkan tidak berani untuk berfatwa. Juga ia menghindarkan diri dari jabatan qadhi atau hakim. Padahal jabatan ini merupakan jabatan tertinggi di antara jabatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Di samping menjamin pemasukan keuangan, diperolehnya pengaruh dan kemuliaan. Apa perlunya kekayaan, pengaruh, dan kemuliaan itu bagi Ibnu Umar? Pada suatu hari Khalifah Utsman radhiyallahu an memanggilnya dan meminta kesediaannya untuk memegang jabatan hakim itu, tapi ditolaknya. Utsman mendesaknya juga, tapi Ibnu Umar bersikeras pula atas penolakannya. "Apakah Anda tak hendak mentaati perintahku?" tanya Utsman. Maka Ibnu Umar berkata, "Sama sekali tidak. Hanya saya dengar para hakim itu ada 3 macam. Pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia di dalam neraka. Kedua, yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga di dalam neraka. Dan ketiga, yang berijtihad sedang hasil ijtihadnya betul, maka ia dalam keadaan berimbang, tidak berdosa, tapi tidak pula beroleh pahala. Dan saya, atas nama Allah, mohon kepada Anda, agar dibebaskan dari jabatan itu."